Detik-detik kobaran api membakar puluhan kios di pasar tradisional Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan menggunakan peralatan seadanya, sejumlah warga dan para pedagang berusaha memadamkan api. Besarnya kobaran api serta bangunan kios yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat menghanguskan sedikitnya 40 kios di pasar tradisional. Kurang dari setengah jam, api dengan cepat menghabiskan bangunan kios. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Ngawi dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api muncul dari dalam kios yang diduga akibat korsleting listrik. Dari tengah. Itu kios apa? Kios plastik. Kios plastik. Iya. Apinya dari dalam kios atau dari Kayaknya mana? ke dalam. Dari dalam. Iya. Kalau kemungkinan apa itu penyebabnya itu, Pak? Ya nggak tahu. Listrik. Ada listriknya di dalamnya atau gimana? Ada, Mas. Aku kurang tahu kalau dalamnya ada listrik ya, Pak. Tahu-tahu dari kios itu ya? Ibu di mana? Nggak tahu, soalnya bulannya baru datang. Tahu-tahu kebakaran di situ gitu loh. Pasar. Iya, Emang banyak yang terbakar tuh? itu banyak itu. Tapi tempat saudaraku tuh semuanya ludes, Mas. Emang jualan apa, Bu? Ini jualan piring, cengkeh, gelas, rabotan. Kakaknya jualan plastik. Semuanya itu komplit, habis semua. Kini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab pasti terjadinya kebakaran. Belum diketahui jumlah kerugian para pedagang akibat peristiwa ini. Dari Ngawi, Jawa Timur, Hasfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, gudang milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Video amatir merekam detik-detik gudang milik mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pujiastuti di Pangandaran, Jawa Barat, ludes terbakar. Dari video yang beredar, terlihat kobaran api di lokasi dengan cepat membesar, menghanguskan seluruh bangunan. Sejumlah orang yang berada di sekitar lokasi panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. 3 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api. Kebakaran di bangunan salah satu milik Ibu Susi Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yang melanda terhadap salah satu bangunan, yaitu berupa bangunan gudang. Gudang yang berisi tumpukan kayu dan barang-barang yang lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dugaan awal, gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan material perahu dan penyimpanan kayu ini terbakar akibat korsleting listrik. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. 2 anggota polisi dipukuli warga saat razia lalu lintas di Kota Padang, Sumatera Barat. Warga mengira seorang pemotor jatuh karena dipepet dan ditendang oleh petugas. Dua anggota Polantas Polresta Padang yang tengah patroli dihadang sejumlah warga dan dipaksa berhenti. Bahkan kunci motor anggota Polantas tersebut diambil paksa hingga berujung aksi pemukulan terhadap petugas. Aksi pengepungan dan pemukulan terjadi usai salah seorang pengendara terjatuh dari motornya lantaran kaget dan berusaha menghindari razia lalu lintas karena tidak menggunakan helm dan berada di jalur berlawanan arah. Namun warga mengira korban jatuh karena dipepet dan ditendang oleh petugas sehingga memancing kemarahan warga. Pasca kejadian, 2 pelaku diamankan di daerah Pengambiran, Kecamatan Lubek dan dibawa ke Mapolresta Padang untuk dimintai keterangan. Saat diinterogasi, kedua pelaku mengaku memukul petugas tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya dan memprovokasi sehingga suasana memanas. Petugas tersebut sementara patroli melihat banyak kerumunan, jadi berhenti untuk menanyakan ada sesuatu apa yang terjadi, malah hanya mendapat perlawanan dari warga. Karena dengan kasus yang viral tadi yang diduga bahwa ada yang dikejar sampai diserempet oleh polisi bahkan ditendang, ternyata tidak ada. Saat ini kedua pelaku masih diperiksa di Mapolresta Padang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, yang tewas dibunuh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya jenazah Glenn akan diterbangkan ke kampung halamannya di Selandia Baru. Jenazah pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning, diterbangkan dari Bandara Moses, Kilangan Timika ke Bandara Sentani, Jayapura. Kerabat korban serta sejumlah karyawan perusahaan tempat korban bekerja menggelar kebaktian terakhir sebelum dibawa ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jenazah Glenn Malcolm Koning yang sudah 4 tahun bekerja di Indonesia ini akan diterbangkan dari Tangerang menuju ke kampung halamannya di Selandia Baru. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB menyandra membunuh pilot helikopter asal Selandia Baru, Glenn Malcolm Koning. Penyanderaan dan pembunuhan Glenn terjadi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian timur. Helikopter milik PT Intan Angkasa Air Service yang diterbangkan pilot Glenn Malcolm Koning semula membawa 4 penumpang staf medis setempat. Dari 4 penumpang, 2 diantaranya dewasa, 1 bayi dan 1 anak. Saat mendarat di distrik Alama, KKB kemudian menyandra seluruh penumpang, namun demikian seluruhnya dilaporkan selamat. Namun KKB membunuh pilot Glenn dan membakar helikopter berserta jasad pilot tersebut. Tiba di lokasi, di landasan helikopter, mereka kemudian dicegat oleh sekelompok orang, yaitu KKB, menggunakan senjata api, kemudian diturunkan dari helikopter, dikumpulkan di lapangan dekat landasan helikopter, dan disitulah pilot kemudian dieksekusi. Setelah itu, jenazahnya dibawa ke helikopter dan kemudian dibakar di lokasi. Selain membunuh pilot helikopter, hingga kini KKB juga masih menyandra seorang pilot Susi Air, Philip Mark Mertens, seorang warga Selandia Baru. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ibu rumah tangga yang tega membanting anak kandungnya hingga tewas di Jagaraksa, Jakarta Selatan telah diamankan polisi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata memiliki riwayat gangguan psikologi. TY, pelaku yang tega membanting anak kandungnya yang masih berusia 1 tahun hingga tewas, telah diamankan oleh pihak kepolisian. Usai pemakaman korban di TPU Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, polisi langsung melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Menurut polisi, pelaku kesulitan diajak berkomunikasi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku seorang ibu rumah tangga ini memiliki riwayat gangguan psikologis. Pelaku kini menjalani pemeriksaan kejiwaan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemarin dari penyidik membawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan. Hasilnya sendiri masih observasi, ya, jadi 14 hari dari sekarang didapat nanti untuk hasilnya. Jadi kita memeriksa terlapor, tapi terlapor diperiksa itu dengan bengong, kemudian juga tidak menjawab. Jadi itu yang ciri-ciri yang kita bisa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Sementara Polres Metro Jakarta Selatan masih mengusut kasus ini. 3 orang saksi telah diperiksa polisi, yakni nenek, paman, dan tante korban. Pelaku diketahui rutin mengkonsumsi obat, namun sejak suaminya dipenjara, pelaku tak lagi mendapatkan penanganan medis. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Gemar mengonsumsi mie instan, seorang remaja 13 tahun mengalami gagal ginjal kronis stadium 5. Kini bocah Malang ini harus rutin menjalani cuci darah sebanyak 2 kali dalam seminggu. Seorang remaja 13 tahun berinisial MC harus menjalani cuci darah 2 kali dalam seminggu karena mengidap gagal ginjal kronis stadium 5. Anak pasangan Meli dan Daud asal Karangtengah, Desa Duren, Kecamatan Pilang Kenceng, menjalani cuci darah sejak 2 tahun lalu.
Menurut orang tua MC, buah hatinya pertama kali divonis gagal ginjal kronis stadium 5 disebabkan kegemarannya mengkonsumsi mie instan sejak balita. Kini Mary dan sang suami bisa bernafas lega saat mengetahui adanya rumah singgah untuk pasien dan anak-anak pengidap penyakit kronis lain dengan biaya cuma-cuma. Dicampur sama mie kering itu warna hijau, diaduk sama dia sama air panas, habis makan itu terus muntah. Tapi berarti frekuensi makan mie instan juga sering nih Mbak ya? Iya betul, sering sekali. Berapa kali Mbak? Sehari itu bisa 2 kali, nggak makan nasi. Kita hanya menyediakan rumah persinggahan untuk mereka berteduh selama mereka berikhtiar mengalami perjuangan untuk pengobatan ini. Panjangnya durasi pengobatan yang harus dijalankan mendorong Mary dan suami untuk tinggal lebih lama di Surabaya, mendampingi buah hatinya tinggal di rumah singgah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Seorang pria Parubaya pemilik indekos di Semarang, Jawa Tengah viral karena diduga memakan daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetesnya. Pelaku langsung ditangkap polisi usai videonya viral di media sosial. Emang enak banget makan kucing Pak? Ya. Dan sekarang mau enak kok enggak? Kurang tua itu garam sudah enggak boleh. Inilah video viral yang direkam oleh salah seorang mahasiswa saat memergoki pria berinisial NY, 63 tahun, sedang memakan daging kucing miliknya. Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, seorang pria menanyakan alasan NY memakan daging kucing. NY mengaku sengaja mengkonsumsi daging kucing dengan dalih untuk mengobati penyakit diabetes yang dideritanya. Kejadian ini pun menggemparkan warga sekitar. Warga mengaku aksi pelaku sudah dilakukan sejak lama. Ada yang cerita, waktu dulu tahun 2010 ya, itu kan ada yang kos. Dia cerita katanya babat. Atas viralnya video tersebut, tim unit Reskrim Polsek Gunung Pati langsung menangkap pelaku serta melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita sejumlah barang bukti sisa tulang kucing, tempat memasak dan alat untuk mengeksekusi kucing. Kucing-kucing yang dikonsumsi pelaku merupakan kucing liar yang berkeliaran di sekitar lokasi. Akhirnya konfirmasi klarifikasi kepada anak-anak kos yang kos di rumahnya pelaku ini, klarifikasi berbagai macam dan lain sebagainya, terus akhirnya kita mengerucut ke pelaku yang diduga pelaku untuk mengkonsumsi atau makan daging kucing tersebut. Kita klarifikasi secara lisan dan kita tulis juga untuk percepatan. Yang bersangkutan memang mengakui sudah mengkonsumsi daging kucing atau binatang kucing tersebut berkali-kali dalam tempo tidak pada saat itu, tapi berulang-ulang dalam tempo yang tidak sama, kurang lebih 10 kali ya, 10 kali berkali-kali dalam 1 tahun. Pelaku dibawa ke Polrestabes Semarang untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga berencana akan memeriksa kejiwaan pelaku untuk memastikan motif pelaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini ekshumasi jenazah Afif Maulana, bocah SD yang diduga tewas dianiaya polisi di Padang, Sumatera Barat digelar. Polisi melibatkan lembaga terkait dan 5 dokter forensik untuk membantu proses ekshumasi dan otopsi ulang. Proses ekshumasi jenazah Afif Maulana yang berlokasi di TPU Tanah Sirah, Sumatera Barat selesai digelar. Ekshumasi disaksikan langsung oleh pihak keluarga dan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Area makam Afif dijaga ketat oleh aparat kepolisian dan ditutup dengan tirai. Selain Kapolda dan pihak keluarga, proses ekshumasi jenazah Afif juga disaksikan oleh perwakilan dari LBH Padang, Kompolnas, dan berbagai instansi. Sebanyak 5 dokter forensik ditugaskan oleh Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia untuk membantu proses ekshumasi dan otopsi jenazah Afif. Usai proses ekshumasi, jenazah Afif dibawa ke RSUPM Jamil Padang untuk diotopsi.
Tadi udah dilakukan ekshumasinya Pak, seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah untuk tahap pertama ekshumasi hari ini berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Kita serahkan saja pada ahlinya karena semua yang menangani adalah dokter forensik yang sudah profesional, yang sudah puluhan tahun mereka melaksanakan pekerjaan seperti ini. Jadi kami belum memberikan statement apapun kecuali hanya menyampaikan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 8 Desember tahun 2024 tadi sudah dilaksanakan ekshumasi terhadap jasad Afif Maulana saat gali kuburnya. Nanti pelaksanaan ekshumasi di Rumah Sakit Dr. M. Jamil yang dilakukan oleh dokter-dokter profesional dari akademisi, bukan dari Polri. Kami tekankan lagi bahwa pelaksana ekshumasi ini bukan dari... Keluarga Afif Maulana terus mencari keadilan untuk mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Berbagai upaya ditempuh, mulai dari meminta bantuan hukum hingga meminta keadilan ke Komisi 3 DPR. Hingga kini keluarga Afif Maulana terus mencari keadilan. Berbagai upaya telah ditempuh termasuk bertandang ke Komisi 3 DPR. Tak hanya itu, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah ke Mabes Polri untuk menyerahkan surat permintaan ekshumasi dan otopsi ulang almarhum Afif Maulana. LBH AP PP Muhammadiyah telah mendapatkan surat kuasa dari keluarga Afif Maulana untuk mengajukan permintaan ekshumasi dan otopsi ulang. Upaya ini dilakukan karena keluarga yakin bahwa Afif bukan meninggal karena terjatuh dari jembatan, namun akibat dianiaya oleh oknum polisi. Sementara itu, rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian tidak ditemukan. Polda Sumatera Barat sempat menyebut CCTV Polsek Kuranci tak mengalami kerusakan. Hal ini disampaikan menyusul kematian Afif Maulana yang diduga dianiaya oleh polisi. Dari penelusuran ahli ditemukan fakta bahwa rekaman CCTV tersebut hanya bisa terdeteksi hingga 13 Juni. Sementara peristiwa terjadi pada 9 Juni. Artinya, rekaman CCTV sebelum tanggal 13 Juni telah terhapus secara otomatis. Berbagai kejanggalan ini membuat Kompolnas turun tangan dan ikut mengawasi jalannya penyelidikan yang dilakukan Polda Sumatera Barat. Sebelumnya, Afif Maulana, seorang bocah SMP berusia 13 tahun, diduga tewas akibat dianiaya oleh oknum polisi. Namun, polisi mengklaim Afif meninggal karena melompat dari jembatan Kuranci setinggi 100 meter. Pihak keluarga merasa janggal karena di tubuh Afif terdapat luka lebam, hingga meminta polisi mengungkap kejanggalan penyebab kematian Afif Maulana. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hasil ekstraksi data pada HP Vina menunjukkan masih ada percakapan dengan Mega pada pukul 22.05 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan keterangan Suroto, saksi yang menemukan Vina dan Eki di jembatan Kepompongan mengatakan bahwa mereka berdua tergeletak di dekat jembatan sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat. Dari hasil ekstraksi SMS di ponsel Vina ini, ditemukan bahwa Vina masih berkomunikasi dengan teman dekatnya, yakni yang bernama Mega, pada pukul 15.14 UTC atau pukul 22.14 jika dikonversikan ke waktu Indonesia Barat. Dalam pesan yang dikirimkan Vina, ia menanyakan keberadaan Mega. Percakapan ini menunjukkan pada pukul 22.14 waktu Indonesia Barat, Vina masih dalam kondisi hidup dan sehat. Sementara itu, dari percakapan yang terungkap dari hasil ekstraksi SMS di HP milik Vina, menunjukkan bahwa Vina, Mega dan Widi berteman dekat. Pak Suroto di sini, Bu Elsa. Saya tanya dulu, Pak Suroto pakai mikrofon boleh ya? Pukul berapa Pak Suroto ketemu Vina? 22 lebih kurang lebih 15 menitan. Oke, ini tepat juga ini. Masih ingat? Kok bisa ingat? Tepat betul. Dari mana? Betul. Karena jam 9 itu saya patroli
di wilayah kami, BO-Per itu masih keadaan aman. Bapak sebagai apa sih patroli? Saya di pemerintahan desa waktu itu jabat kasih pemerintahan. Mandor. Mandor, oh keamanan juga ya? Polisi desa gitu panggilan. Polisi desa, Betul. oke. Jadi patroli 22.15 itu? Ya, karena... Lihat jam waktu itu, oh ada Vina, ada laki-laki perempuan, waktu itu mikirannya kecelakaan ya? Betul. Sekitar 22.15. Betul. 15, oke. Tapi dikuatkan tadi menurut Bu Elsa dengan saksi lainnya? Ya, saksi lainnya juga ada di dalam berkas, dalam putusan. Itu ada Supardi ya. Siapa itu Supardi, Pak? Polisi, anggota Polsek Talun. Oh, Polsek Talun, oke. Terus? Supardi, Suja, dan Muhyiddin. Dan itu keterangannya sama, bersesuaian, dan juga langsung kan di BAP. Sehingga kalau sekarang 8 tahun kemudian kan tinggal baca aja masih ada. Tapi kalau ini kan tidak ada spesifiknya dan tidak ada kaitannya. Kalau ini pernah di BAP, pernah di persidangan, ya tentunya saat itu diperiksa kan tidak akan meleset waktunya. Saya nggak mengatakan orang itu bohong atau tidak, tetapi tiba-tiba dia ingat-ingat itu agak sulit ya. Agak aneh menurut Bu Elsa? Bukan aneh lagi, bagaimana dia tiba-tiba dia muncul. Ya, tidak hanya Saka Tata dan Rivaldi, 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki lainnya juga akan mengajukan peninjauan kembali atau PK. Sejumlah bukti pun disiapkan guna menghadapi persidangan. Rencana peninjauan kembali tersebut disampaikan langsung oleh kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina, Jutek Bongso. Jutek mengungkapkan peninjauan kembali tersebut akan segera ia ajukan dalam waktu dekat. Jutek menegaskan pihaknya tak perlu menunggu hasil PK Saka yang hingga saat ini prosesnya masih berlangsung. Ia menyebut telah mengumpulkan setidaknya 3 alat bukti yang akan diserahkan dalam PK nanti. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 3 rangkaian kereta tanpa rel atau tram otonom akan diuji coba pada 10 Agustus atau sepekan sebelum upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara. Rangkaian kereta tanpa rel akan digunakan sebagai transportasi tamu undangan yang akan mengikuti upacara di IKN. Uji coba kereta tanpa rel atau Autonomous Rail Transit akan digelar 10 Agustus 2024, sepekan sebelum upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara IKN. Tiba di Balikpapan sejak pekan lalu, saat ini 3 rangkaian tram otonom dan spare part kereta buatan Cina ini telah berada di IKN. Di tahap awal nantinya, tram otonom ini akan digunakan sebagai kendaraan pengumpan atau feeder bagi peserta upacara 17 Agustus di IKN. Sementara rutenya yaitu dari Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur menuju area upacara. Kereta tanpa rel merupakan bagian dari sistem transportasi di IKN. Kereta ini dapat beroperasi secara mandiri tanpa memerlukan sensor pemandu. Kereta angkutan perkotaan ini menggunakan tenaga baterai dan memiliki kecepatan hingga 40 km per jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto menyatakan istana baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara HUT ke-79 RI. Dirinya juga memastikan infrastruktur jalan menuju IKN telah rampung untuk dilintasi. Nantinya Balikpapan, Pulau Balang IKN bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Sementara bangunan kantor aparatur negara dan fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan. Tata upacara militer dalam pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN juga akan sama seperti di Jakarta, termasuk dentuman meriam dan flypass pesawat tempur. Ini juga hampir persis sama kegiatan-kegiatan itu. Di luar tata upacara militer juga ada Ubadui. Jadi sama seperti yang dilaksanakan di Jakarta, hanya perbedaannya adalah detik-detik proklamasi dilaksanakan jam 11. Pada 17 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera di IKN. Pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN akan menjadi simbol kepindahan ibu kota. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus di IKN, Kodam 6 Mula Warman
menurunkan belasan tank tempur dan meriam. Belasan alutsista tempur disebar di titik strategis di wilayah ibu kota Nusantara. Belasan alutsista tempur akan disebar di titik strategis wilayah ibu kota Nusantara dalam rangka pengamanan rangkaian kegiatan upacara peringatan 17 Agustus mendatang. Alutsista tempur yang dikerahkan diantaranya 3 tank tempur Harimau, 7 rantis Komodo, serta 6 meriam yang berasal dari berbagai satuan di bawah komando Kodam 6 Mula Warman. 16 alutsista dari TNI Angkatan Darat ini akan mulai dimobilisasi ke IKN pada 10 Agustus untuk melakukan pengamanan selama 2 pekan ke depan. Alutsista ini rencana akan mulai inset nanti pertengahan Agustus ini. Jadi untuk mengantisipasi mulai pergerakan pasukan, kemudian rangkaian tamu-tamu undangan, sampai nanti kurang lebih akhir Agustus baru mereka kembali. Selain mengerahkan alutsista tempur, lebih dari 3.000 personel gabungan TNI Polri juga akan dikerahkan dalam pengamanan. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambut tim voli Jakarta Bayangkara Presisi dan Popsivo Poluan. Kedua tim sukses merebut juara 1 dan 3 pada kejuaraan voli Proliga 2024. Penyambutan juara voli Proliga 2024 ini dilakukan Kapolri Jenderal Listio Sigit di Gedung Rupatama Mabes Polri Jakarta Selatan. Kapolri pun mengucapkan selamat dan terima kasihnya atas prestasi yang telah dipersembahkan Jakarta Bayangkara Presisi dan Popsivo Poluan. Atas prestasi yang dicapai, Kapolri memberikan penghargaan berupa bonus masing-masing uang tunai 75 juta rupiah untuk pemain tim Jakarta Bayangkara Presisi dan 50 juta rupiah untuk Popsivo Poluan. Ini harus kita pertahankan dan saya yakin bahwa kalian akan mampu bermain dengan lebih baik di tahun yang akan datang. Manajer tim Irjen Pol Pipit Rismanto menyebut tim yang diasuhnya bermain tanpa beban di final sehingga bisa menunjukkan penampilan yang maksimal. Irjen Pol Pipit mengatakan ia bersama tim Jakarta Bayangkara Presisi dan Popsivo Poluan akan terus berlatih agar dapat meraih prestasi lebih tinggi di tahun 2025. Keberhasilan meraih juara 1 Proliga merupakan yang pertama kali bagi Jakarta Bayangkara Presisi setelah 2 tahun sebelumnya selalu kalah di final oleh Jakarta Lawani Alobang Elektrik. Jakarta Bayangkara Presisi mengubur mimpi Lawani untuk meraih juara Proliga yang ketiga kali secara berturut-turut dengan skor meyakinkan 3-1. Sebagai juara Proliga 2024, Jakarta Bayangkara Presisi akan mewakili Indonesia di Asia Volleyball Club AVC Men Championship di Iran September mendatang. 1, 3, 2, 1, kita berpresisi. Masih bersama kami di Sindo Malam, pemirsa. 1 warga negara Indonesia meninggal dunia saat ricuh aksi demonstrasi di Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengonfirmasi penyebab WNI tewas akibat terlalu banyak menghirup asap saat hotel yang ditempatinya terbakar. Jadi pertama korban meninggal tersebut beliau sedang berada di salah satu hotel yang terbakar dan beliau dari keterangan medis dikatakan bahwa beliau banyak sekali menghirup asap akibat kebakaran tersebut. Dari pihak Indonesia, dari pihak kita Kemlu sudah berkomunikasi dengan pihak keluarga dari Kemlu dan juga dengan duta besar kita di Dhaka terus melakukan komunikasi untuk bagaimana dapat melakukan evakuasi sebaik mungkin. Hal yang sama kita juga lakukan dengan Libanon, dengan WNI kita yang ada di Libanon. Kita sudah tetapkan Libanon sebagai siaga 1 sehingga upaya untuk melakukan atau komunikasi untuk melakukan evakuasi sudah terus dijalankan. Beberapa kali dengan KBRI kita di Dhaka sempat mengalami masalah komunikasi karena dalam beberapa kali off tidak bisa dihubungi, tetapi beberapa hari ini sudah dapat berkomunikasi.